Nah, tadi sudah ada beberapa ya keutamaan-keutamaan dari jika kita melaksanakan sholat duha. Tadi yang pertama, pahalanya itu setara dengan kita bersedekah. Bersedekah apa? Bersedekah yang menggantikan 360 sedekah dari persendian tubuh kita yang ada. Terus yang kedua, itu Allah akan janjikan, Allah akan membuatkan pintu khusus di surga yang disebut dengan pintu duha. Yang ketiga, Allah akan membukakan rezeki kita seluas-luasnya. Nah, yang keempat tadi juga ada pahalanya itu setara dengan haji dan umroh. Yang terakhir tadi pahalanya untuk menggugurkan dosa. Baik, setelah kita mengetahui beberapa manfaat dari sholat duha, mudah-mudahan kita akan menjadi semakin rajin ya untuk melaksanakan sholat duha. Kita lanjutkan ke pembiasaan yaumiyah berikutnya ya. Pembiasaan yaumiyah berikutnya adalah membaca zikir al-masurat. Kegiatan membaca al-masurat ini juga menjadi salah satu kegiatan rutin yang ada di SMP IT Bunaya yang dilakukan siswa setelah sholat duha pada satu hari tertentu. Jadi kalau membaca al-masurat itu nggak setiap hari, dia satu hari dalam satu minggu, cuma satu hari aja dalam satu minggu. Terus ada yang sudah tahu apa sih itu al-masurat, isinya tuh apa aja gitu kan, keutamaannya sih apa aja, keutamaannya itu apa aja sih kalau misalkan kita sering-sering membaca al-masurat gitu ya. Ada yang udah tahu belum? Nah, di sini Miss akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan dari membaca zikir al-masurat. Sebelumnya, siapa di antara kita semua nih, kalian atau Miss juga pernah kayaknya ngalamin ini nih, yang sering-sering banget nih galau-galauan. Yang galau udah tahu belum selama ini obat anti galaunya apa sih gitu kan? Apakah itu main game dari pagi sampai pagi, atau main PS, atau ada juga yang main-main TikTok, bikin-bikin video TikTok itu buat ngilangin kegalauannya, pasti ada ya. Nah, ternyata membaca zikir al-masurat ini juga bisa dijadikan sebagai obat anti galau. Masa iya, Miss? Apa benar? Wah, kalau begitu mau sering-sering baca al-masurat lah supaya nggak galau. Ada nggak yang kayak gitu nih? Iya benar loh. Iya benar, membaca al-masurat itu bisa sebagai obat galau. Nah, Miss ingin sedikit bercerita nih ya. Ini cerita ini masih berkaitan dengan sholat duha, membaca al-masurat, sorry. Nah, berikut ini Rasulullah mengajarkan kepada kita obat anti galau yang terangkum dalam kisah menarik. Kisah siapa tuh? Kisah Abu Sa'id Al-Khudri berkata, pada suatu hari itu Rasulullah SAW masuk ke masjid. Nah, tiba-tiba beliau itu berjumpa dengan seorang Ansar bernama Abu Umamah. Nah, setelah bertemu karena melihat Abu Umamah itu murung, Rasulullah lalu bertanya kepada Abu Umamah, "Wahai Abu Umamah, mengapa kamu duduk-duduk di masjid di luar waktu sholat?" kata Rasulullah. Lalu Abu Umamah menjawab, "Karena kegalauan yang melanda hatiku dan utang-utangku, wahai Rasulullah," kata Abu Umamah. Terus dijawab lagi tuh sama Rasulullah, "Maukah aku ajarkan kepadamu beberapa bacaan yang bila kamu baca, niscaya Allah akan menghilangkan rasa galau dari dirimu dan hutang-hutangmu?" Lalu dijawablah oleh Abu Umamah, "Tentu mau wahai Rasulullah," katanya gitu. Lalu dijawab lagi sama Rasulullah SAW, "Pada waktu pagi dan sore
kamu ucapkanlah Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buk wa a'udzubika minal golabatid daini wa qahrir rijal. Nah, itu kamu baca, kata Rasulullah, itu kamu baca setiap pagi dan sore sebanyak 3 kali. Lalu si Abu Umamah itu langsung melaksanakan itu anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Si ternyata beberapa hari kemudian setelah dia menjalankan itu, melakukan anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata itu Allah hilangkan rasa galau darinya dan melunasi hutang-hutangnya. Nah, siapa yang pengen galaunya hilang? Baca Al-Masurat, ya kan? Nah, ternyata benar ya, Islam itu sangat amat sempurna. Bahkan peristiwa galau seperti yang kita alami sekarang ini tuh udah ada sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu, ya kan? Nah, doa yang tadi Rasulullah sampaikan itu, yang si Abu Umamah suruh baca setiap pagi dan sore hari sebanyak 3 kali itu, doa tersebut adalah salah satu dari doa matsurat yang sebaiknya kita panjatkan di kala pagi dan petang. Jadi semuanya itu ada di dalam Al-Masurat. Nah, Al-Masurat itu dimulai dengan ucapan, aku bermohon perlindungan Allah, Maha mendengar, Maha mengetahui dari setiap setan. Nah, mengandung artinya itu bahwa setiap jiwa kita sebelum melakukan aktivitas harus menyerahkan diri kepadanya. Ucapan itu menunjukkan betapa besarnya seseorang hamba kepada Allah. Kemudian berusaha untuk terhindar dari sesuatu yang dapat menyesatkan jiwa seseorang dari mengingat Allah. Jadi begitu, Al-Masurat itu keutamaannya banyak sekali ya. Yang pertama, ada juga beberapa keutamaan lain dari membaca Al-Masurat. Nah, kita kan di sini udah ada 1 hari dalam 1 minggu rutin membaca Al-Masurat bersama setelah sholat duha. Nah, harapan kita di sini siswa itu bukan hanya membaca Al-Masurat ketika di sekolah saja, tapi kalian bisa membaca Al-Masurat itu di rumah masing-masing. Karena apa? Karena kalau di sekolah kan cuma 1 minggu dalam sekali ya. Kalau misalnya di rumah kan kalian bisa setiap hari rutin, setiap pagi habis sholat subuh, terus sore habis sholat asar, boleh dibaca itu setiap hari. Itu insya Allah galaunya akan hilang ya, apalagi ngegalauin dia, udah deh hilang deh langsung galau-galaunya. Selanjutnya, nah ini ada beberapa contoh buku kecil Al-Masurat yang sering kita gunakan di sekolah. Jadi siswa itu menggunakan buku yang seperti ini. Biasanya suka dapat dari sekolah, biasanya ada dari sekolah disediakan. Nah, tetapi kalau misalkan suatu saat hilang nih ternyata bukunya, aku harus beli di mana gitu kan? Dan itu bisa kalian beli di fotokopi atau di tempat yang jual Al-Quran juga ada. Biasanya pun di sekolah menjual. Ya, biasanya kita pakai yang seperti ini atau seperti ini, atau banyak lagi Al-Masurat yang bisa kalian pakai, boleh, nggak apa-apa. Cuma kalau ini kan bentuknya lebih kecil, jadi lebih ringkas ya, lebih nyaman gitu loh, tinggal dikantongin gitu. Selanjutnya di sini ada manfaat membaca zikir pagi dan petang. Pagi dan petang. Yang pertama itu rumah terlindungi dari gangguan setan. Jadi setan-setan itu akan pergi insya Allah kalau kalian sering-sering membaca Al-Masurat, ya kan? Terus yang kedua, dicukupi segala kebutuhan di dunia. Enak nggak di dunia dicukupi, di akhirat insya Allah dicukupi, enak kan? Selanjutnya ada disempurnakan nikmatnya.
Ada lagi tanda syukur kepada Allah. Tanda syukur tadi yang udah disampaikan ya. Jadi kalau setiap pagi itu kita bersyukur ibaratnya sama Allah kalau kita sering membaca al-masurat. Selanjutnya mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada dilindungi dari ancaman dan bahaya. Selanjutnya mendapat lebih banyak pahala. Ya, enak kan? Coba dilihat dari ketujuh manfaat ini, ada nggak yang merugikan kalian? Tidak ada ya, semuanya menguntungkan, semuanya baik untuk kalian. Jadi mulai sekarang yuk, yang pertama tadi sholat duha, lebih rajin lagi, membaca al-masuratnya lebih sering lagi, ya kan? Karena bukan semata-mata itu menguntungkan untuk menguntungkan untuk guru-guru di sini, bukan, tetapi untuk diri kalian sendiri. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya, pembiasaan yaumiyah selanjutnya yaitu sholat sunnah rawatib. Nah, sholat pembiasaan yang ketiga di SMPT Bunaya itu ada sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Jika di sekolah hanya ketika sholat zuhur aja kalau di sekolah. Tapi kalau misalkan nanti ketika di rumah boleh sholat maghrib, isya, subuh boleh. Ya, jadi kembali lagi seperti al-masurat dan duha, kami mengharapkan kalian melaksanakan pembiasaan yaumiyah ini bukan hanya ketika kalian berada di sekolah, tapi ketika kalian berada di rumah pun kalian tetap melaksanakan pembiasaan yaumiyah ini. Selanjutnya ada keutamaan sholat sunnah rawatib. Ini diambil dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda," katanya, yang artinya seorang hamba yang muslim melakukan sholat sunnah yang bukan wajib karena Allah, sebanyak 12 rakaat dalam setiap hari, Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah atau istana di surga. Kemudian setelah mendengar sabda Rasulullah itu, si Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, "Setelah aku mendengar hadis ini, aku tidak akan pernah meninggalkan sholat-sholat tersebut." Sholat-sholat tersebut itu apa aja sih, Miss? Gitu kan. 12 rakaat itu apa aja sih dalam sehari? Nah, ini dia. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Lalu ada 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 12 tuh, jadi yang penting-penting tuh 12. Ya. Jadi namanya itu sholat sunnah rawatib muakkad, sangat ditekankan untuk dikerjakan. Itu 12. Selanjutnya ternyata sholat sunnah rawatib ini memang banyak juga manfaat buat kita mengerjakannya. Nah, ada 5 manfaat dari sholat sunnah rawatib yang dikerjakan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Ada 5. Mungkin kalau misalnya kalian mau cari yang lain boleh ya, ini misalnya tampilkan 5 aja. Mungkin nanti kalau misalnya kalian cari info, oh ternyata Miss ada tambahan, Miss ternyata manfaat dari sholat sunnah rawatib itu ada 15, Miss, gitu kan. Iya, gak apa-apa maksudnya. Yang pertama, menyempurnakan kekurangan sholat wajib. Nah, sholat sunnah rawatib dapat menutup kekurangan atau melengkapi sholat wajib sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut. Hadisnya yang tadi. Ya, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihitung dari seorang muslim pada hari kiamat adalah sholat wajib. Nah, apabila nilai sholat wajibnya sempurna, maka sempurna pula balasannya. Namun, apabila tidak sempurna, maka dikatakan, lihatlah apakah orang ini memiliki perhitungan sholat sunnah
Apabila ia memiliki perhitungan sholat sunnah, maka kekurangan pada sholat wajibnya akan disempurnakan oleh sholat sunnahnya. Selanjutnya berlaku demikian pada seluruh amalan atau ibadah wajib lainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasa'i, dan At-Tirmizi. Jadi maksud dari hadis tersebut adalah amalan yang utama dihitung adalah sholat wajib. Apabila nilai sholat wajibnya sempurna, maka sempurna pula balasannya. Tetapi jika sholat wajibnya kurang sempurna, maka yang diperhitungkan adalah sholat sunnahnya. Jadi jika kita sholat wajib kita itu kurang sempurna, tetapi kita sering melakukan sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib, sholat duha, ya kan, sholat malam, itu bisa menyempurnakan amalan kita. Nah, karena mengingat ya, karena betapa besarnya itu fadilah dari mengamalkan sholat sunnah rawatib yang mampu menyempurnakan kekurangan sholat wajib, maka mulai saat ini kita harus memanfaatkan kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Yang kedua, manfaat yang kedua yaitu akan Allah buatkan istana di surga. Wih, keren banget nih istana di surga, ya kan? Jadi mungkin kita ketika sekarang di dunia ini tidak memiliki istana yang megah ya sebagai tempat kita bernaung. Tetapi bukan suatu hal yang mustahil jika di surga kelak kita akan dibuatkan istana oleh Allah karena amalan sholat sunnah rawatib yang kita kerjakan. Nah, ada hadis yang menjelaskan tentang fadilah di atas. Tidaklah seorang hamba yang muslim melakukan sholat sunnah 12 rakaat karena Allah pada setiap harinya, melainkan Allah akan membangunkan baginya sebuah istana di surga. Nah, setelah mendengar itu, si Ummu Habibah tuh baru berkata, setelah aku mendengar hadis ini, aku tidak pernah lagi meninggalkan sholat-sholat sunnah rawatib tersebut. Yuk kita sama-sama sholat sunnah rawatib. Selanjutnya, lebih baik dari dunia dan isinya. Yang dimaksud lebih baik dari dunia dan isinya dalam hal ini itu adalah sholat sunnah rawatib sebelum subuh, atau yang sering dikenal itu namanya sholat fajar. Ada hadis juga yang menjelaskan tentang manfaat ini adalah dari semua sholat sunnah, tak ada sholat sunnah yang paling Nabi jaga seperti halnya Nabi menjaga 2 rakaat sholat fajar, atau yang disebut dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Ya. Selanjutnya, mengharamkan dari api neraka. Mengharamkan dari api neraka. Nah, mengharamkan dari api neraka. Ada satu hadis yang menjelaskan tentang manfaat ini, yaitu dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah mengharamkan dari api neraka. Siapa yang nggak mau nih masuk neraka? Siapa yang mau? Ada yang mau. Makanya kita harus rajin-rajin untuk melakukan sholat-sholat sunnah rawatib. Selanjutnya ada mendapat rahmat dari Allah. Nah, rahmat Allah juga dapat diartikan sebagai kasih sayang Allah. Bagi kita yang mendapatkan rahmat Allah, maka sesungguhnya kita sedang Allah berikan karunia baik berupa kenikmatan, rezeki, kebahagiaan, dan kedamaian hidup baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini siapa yang tak ingin hidupnya bahagia dan damai dunia akhirat? Pasti semuanya. Kita di sini, miss kalian, orang tua kalian, ya nenek kakek kalian, pasti ingin banget merasakan yang namanya kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Lalu kalau seperti itu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah? Salah satunya adalah dengan menunaikan sholat sunnah rawatib. Nah, itu dia tadi
5 fadilah kita mengerjakan sholat sunnah rawatib ya. Waktunya cuma sebentar kita mengerjakannya, tetapi manfaatnya sangat amat besar, apalagi jika kita melakukannya dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Itu insya Allah manfaatnya sangat amat luar biasa banyak. Oke, pembiasaan yaumiyah berikutnya yaitu puasa sunnah Senin dan Kamis. Senin dan Kamis, bukan Senin sampai Kamis ya, Senin Kamis. Pembiasaan yang selanjutnya dilakukan di SMPT Bunaya yaitu puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis. Jadi, selain kewajiban puasa di bulan suci Ramadan, kan ada juga puasa sunnah. Puasa sunnah salah satunya pada hari Senin dan Kamis. Sebagian umat Islam setiap Senin dan Kamis akan melakukan ibadah sunnah berupa puasa tuh setiap hari Senin dan Kamis. Puasa Senin Kamis merupakan salah satu puasa sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sebab mempunyai banyak manfaat dan keutamaannya. Sesuai namanya, puasa ini pasti dilaksanakan di hari Senin dan Kamis ya, sesuai namanya. Manfaatnya apa aja sih buat kesehatan, terutama ya buat kesehatan yang mau badannya langsing ya, itu sispek. Kalau yang laki-laki itu puasa Senin Kamis aja, rajin-rajin, karena itu bisa menurunkan kadar lemak, menurunkan berat badan, terus melancarkan metabolisme. Itu dia manfaat dari puasa Senin dan Kamis. Nah, ini ada beberapa contoh foto kegiatan ketika kita puasa Senin Kamis. Oh iya, Miss lupa sampaikan. Oh iya, jadi kita mewajibkan siswa bisa membiasakan siswa untuk puasa sunnah Senin dan Kamis. Nah, tetapi kalau misalkan di sini di Bunaya ada satu hari Kamis yang kita wajibkan seluruhnya harus puasa. Itu biasanya ada di hari Kamis pekan keempat atau minggu terakhir ya. Hari Kamis minggu terakhir itu wajib semuanya berpuasa. Setelah berpuasa itu jadwal KBM-nya juga akan dikurangi. Setelah itu pulang lebih cepat. Setelah pulang lebih cepat, kita kembali lagi jam 4 atau jam setengah 5 ke sekolah untuk melaksanakan buka puasa bersama atau iftar. Buka puasanya di sekolah jadinya. Itu hanya 1 bulan 1 kali ya. Panitianya siapa sih Miss kalau kayak gitu? Siapa sih yang nyiapin makanannya gitu kan? Nah, yang nyiapin makanannya itu ya kalian. Gantian. Misalnya bulan Januari pekan keempat panitianya kelas 7A. Berarti kelas 7A menyiapkan makanannya, menyiapkan tempatnya, menyiapkan acaranya. Nah, terus bulan Februari siapa kebagian? Berarti kelas 7B, seperti itu. Ini foto-fotonya. Kita melaksanakannya di aula. Sholatnya di aula, makan ya. Baik, lanjut ke pembiasaan yaumiyah berikutnya yaitu menjaga wudhu. Wudhu itu jadi wudhu itu merupakan sebuah syarat kesucian yang Allah tetapkan kepada kaum kita ya, kepada kita semua sebagai pendahuluan untuk kita melaksanakan sholat dan ibadah lainnya. Itu dia. Jika seorang muslim kita ingin memulai ibadah dan kehidupannya dengan kesucian lahir dan batin. Nah, di sini ada juga beberapa fadilah kita menjaga wudhu. Air wudhu bisa membuat rileks otot-otot kita yang lelah. Jadi bisa tuh pakai air wudhu kalau misalnya kita merasa kelelahan ya kan. Terus air wudhu akan membuat wajah menjadi cerah. Wow. Yang selanjutnya
air wudhu bisa membuat wajah menjadi cerah. Waduh, yang putri tuh saatnya berlomba-lomba wudhu. Ya, karena nggak perlu pakai skincare, pakai wudhu aja. Jadi mukanya cerah. Selanjutnya, ada seseorang yang tertidur dalam keadaan berwudu akan selalu ditemani dan dijaga malaikat. Seseorang yang tertidur dalam keadaan berwudu akan selalu ditemani dan dijaga malaikat. Luar biasa, kita tidur dijaga sama malaikat sebelum dijaga sama kekasih halal. Kita dijaga dulu nih sama malaikat ya. Selanjutnya, ada menghemat waktu dan penggunaan air. Benar dong, menghemat waktu. Karena apa? Karena kalau misalkan kalian nih dari rumah belum wudu, kan jam 6.50 itu sudah mulai sholat duha ya. Jam 6.50 sudah mulai sholat duha, terus kalian belum wudu, kalian nyampe sini pas jam 6.45 deh, 5 menit lagi. Wah, itu akan menghambur-hamburkan waktu. Terus di sini wudunya ngantri. Gimana kalau kalian ke bagian belakangan, sholat duhanya terakhir? Ya, kalau misalkan kalian bisa wudhu di rumah, bisa menjaga wudhu kalian di rumah selama perjalanan dari rumah ke sekolah, itu waktunya akan lebih hemat. Kalian datang bisa pas dengan waktunya, terus kalian juga tidak perlu antri berwudhu, ya kan? Ketika teman-teman kalian antri, kalian bisa langsung melaksanakan sholat duha. Yang teman-teman kalian hanya bisa sholat duha 2 rakaat karena kalian udah wudhu dari rumah, udah wudhunya di rumah ya. Kalian di sekolah bisa 4 rakaat, 6 rakaat. Karena apa? Karena sambil menunggu teman-teman kalian lagi antri wudhu, ya kan? Nah, selanjutnya melatih diri untuk mengelola buang angin tuh, yang kadang-kadang suka kelepasan tuh buang angin. Nih, kalau kalian menjaga wudhu, insya Allah itu bisa terkontrol tuh, buang anginnya terkontrol, nggak sembarangan. Selanjutnya ada insya Allah terjaga dari kemungkinan berbuat maksiat, terjaga dari berbuat maksiat. Karena apa? Karena kita dalam keadaan beriman dan bersuci. Selanjutnya ada menghapus dosa. Menghapus dosa tadi sholat duha bisa menggugurkan dosa ya. Sekarang menjaga wudhu bisa menghapus dosa. Bisa-bisa dosa kalian tuh dari berkurang. Karena apa? Karena kalian selalu melakukan hal-hal yang baik. Selanjutnya ada di akhirat digolongkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Hadisnya ada di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti umatku akan dipanggil dalam keadaan putih cemerlang dan dari bekas wudu, dan barang siapa yang mampu untuk memperlebar putihnya maka kerjakanlah hal itu adalah menjaga wudunya. Baik, kita lanjutkan ke pembiasaan berikutnya. Nah, pembiasaan yaumiyah tadi udah cukup ada segitu tadi. Ada sholat duha, membaca al-masurat, puasa Senin Kamis, sama sholat sunnah rawatib, dan menjaga wudu. Selanjutnya ada upacara bendera. Ini pembiasaan harian ya. Jadi pembiasaan yang ada di SMP Tebunaya yang selanjutnya yaitu upacara bendera. Upacara bendera ini biasa kita lakukan di hari Senin setiap 2 minggu sekali. Di hari Senin setiap 2 minggu sekali. Jadi kita nggak setiap minggu tuh upacara. Upacaranya hanya 2 minggu sekali. Nah, biasanya yang bertugas sebagai pemimpin acara ya, acara tuh yang tugas upacara bendera itu biasanya dari perwakilan kelas secara bergilir. Sekarang minggu ini 7A, 2 minggu ke depan 7B gitu. Terus manfaat jika kita mengikuti upacara, yang pertama selalu disiplin diri. Iyalah, upacara itu tepat waktu loh.
Terus kita kalau misalnya mau ikut upacara pasti kita gimana caranya supaya kita tepat waktu, disiplin. Kita akan selalu bisa menerapkan disiplin untuk diri kita sendiri, ya kan? Kenapa? Karena disiplin itu manfaatnya apa sih kita disiplin? Disiplin itu bisa jadi kunci kesuksesan kita. Selanjutnya, kita akan selalu berpenampilan rapi. Kenapa bisa begitu? Iya dong, karena kalau upacara kan kita harus rapi, pakai dasi, ya kan? Baju dirapihkan, sepatu rapi, pakai kaos kakinya rapi, pakai topi, ya. Baju dikancingkan lengannya kalau yang laki-laki, ya kan? Perempuan bajunya dirapihkan. Jadi kita berpenampilan rapi, ya. Kalau rapi enak nggak dilihatnya? Enak. Terus bisa meningkatkan kerjasama antar siswa. Kerjasama yang di sini yang dimaksud yaitu kalau kalian ketika jadi petugas upacara harus bisa bekerja sama dengan baik bersama dengan teman-teman kelasnya. Terus bisa menumbuhkan sikap kepemimpinan. Selanjutnya menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Ya, kenapa begitu? Karena kita selalu mengingat jasa-jasa para pahlawan kita ketika kita upacara, kita nyanyikan lagu-lagu nasionalnya. Oke, selanjutnya di sini ada jadwal pembiasaan harian yang biasanya kita lakukan ketika selesai sholat duha. Jadi selesai sholat duha kita melakukan pembiasaan yang ini. Yang pertama hari Senin. Hari Senin itu kita upacara. Nah, kalau hari Senin ini upacara dulu baru sholat duha. Jika kita upacara, tetapi jika kita nggak upacara, berarti itu biasanya kegiatannya pembinaan dari wali kelas. Jadi di kelas tuh ada wali kelas, pembinaan wali kelas. Setelah itu sholat duha. Nah, hari Selasa itu membaca al-masurat. Ya, jadi ketika habis sholat duha di hari Selasa, setelah itu kita membaca al-masurat. Kalau hari Rabu itu kita membaca surat pendek juz 30. Hari Kamis kita literasi buku. Literasi buku apa sih, Miss? Gitu kan. Buku apa saja yang mau kalian baca? Boleh. Buku novel boleh, novel Dilan boleh, novel tentang Habib apa boleh, buku apa aja boleh, buku pribadi boleh, buku sekolah yang kalian mau pinjam di perpustakaan kan banyak tuh buku-buku bacaan boleh. Hari Jumat itu ada bacaan dan gerakan sholat. Ya, bacaan dan gerakan sholat biasanya ini juga dilaksanakan 2 minggu sekali. Nah, jika tidak bacaan dan gerakan sholat, kita biasanya senam pagi atau jalan pagi, jogging. Kalau hari Sabtu itu membaca al-masurat lagi. Jadi 1 minggu tuh kita membaca al-masurat 2 kali. Membaca al-masurat tuh jadi kita 2 kali, ya. Baik, itu tadi beberapa pembiasaan yaumiyah dan pembiasaan harian yang kita lakukan di SMPT Bunaya. Ternyata pembiasaan yaumiyah tersebut yang sudah tadi kita pahami bersama-sama diwajibkan di sekolah bukan hanya sekedar untuk tata tertib. Ternyata memang banyak sekali manfaat fadilahnya untuk kita semua. Luar biasa sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Ada sholat duha tadi. Sholat duha bisa menjadi pengganti 360 sedekah dari persendian kita, bisa menggugurkan dosa kita. Allah janjikan akan membuatkan pintu khusus ke surga untuk kita, ya kan? Dilancarkan rezekinya. Terus ada juga membaca al-masurat, ya, al-masurat. Ternyata membaca al-masurat itu juga bisa menghilangkan rasa galau yang ada di dalam diri kita. Terus ada juga sholat sunnah rawatib yang tadi banyak sekali manfaatnya, ada 5 tadi manfaatnya, ya. Terus ada juga puasa Senin dan Kamis
Senin dan Kamis juga mempunyai banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Yang terakhir tadi menjaga wudhu. Menjaga wudhu itu banyak sekali manfaatnya ternyata untuk kita. Jadi kita di sini dewan guru, ya kepala sekolah, semuanya mewajibkan kalian melaksanakan pembiasaan yaumiyah ini bukan semata-mata untuk kita guru-guru, bukan, tetapi untuk diri kalian masing-masing. Jadi mulai sekarang yuk kita biasakan sholat duha minimal 2 rakaat. Kita biasakan untuk membaca al-masurat di setiap pagi dan petang ya. Pagi setelah subuh, petangnya setelah asar boleh. Yang ketiga kita biasakan 12 rakaat sholat sunnah rawatib yang tadi ya, karena itu fadilahnya luar biasa. Nah selanjutnya puasa Senin dan Kamis. Selanjutnya ada menjaga wudhu, karena menjaga wudhu itu banyak sekali juga manfaatnya. Kita dalam keadaan tertidur menjaga wudhu selalu dilindungi, dijaga, ditemani oleh para malaikat ya. Nah mungkin cukup itu yang bisa Miss sampaikan ya, kurang dan lebihnya Miss mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan ucap, kesalahan dalam penyampaian materi ini. Miss mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.